Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan. Apa kabar? Kembali malam hari ini kita akan diberkati dengan program Terang Kehidupan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. James Park dari GBI Basilia Kelapa Gading. Saat ini sudah ada di studio bersama dengan saya, Pak James. Apa kabar, Pak? Shalom Pak Agi. Shalom, Pak James. Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenankan Tuhan. Ya, apa nih tema yang akan disampaikan malam hari ini, Pak James? Pada saat ini kita memasuki bulan Agustus. Bangsa kita memperingati hari kemerdekaan. Dan di dalam Alkitab ada banyak teks-teks firman Tuhan yang mengutarakan tentang kemerdekaan. Hal inilah yang akan kita bahas bersama-sama. Kita akan renungkan bersama-sama bagaimana kemerdekaan dalam Kristus telah terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menikmati kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan? Demikian Pak Agi. Ya, tema yang sangat luar biasa. Merdeka dalam Kristus. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kita akan segera mulai. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jika Tuhan di sepanjang hari ini telah menyertai semua aktivitas kami, bahkan sampai dengan saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Biarlah kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, sambil firman Tuhan disampaikan, jika Anda punya pertanyaan, permintaan doa, ataupun menyampaikan statement tertentu, Anda dapat mengirimkan SMS ke 0817 1974 53. Sekali lagi, 0817 1974 53. Baik, kita akan segera mulai dan saya persilakan kepada Pak James. Baik, terima kasih Pak Agi. Sobat Prestasi yang dikenal Tuhan dan pemirsa Bible TV, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Yohanes pasal 8, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan bacakan bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus bicara tentang kemerdekaan, kebebasan. Dan ketika Kristus berbicara tentang kemerdekaan, tentang kebebasan kepada bangsa Yahudi, rupanya juga bangsa Yahudi waktu itu, mereka punya konsep tentang kemerdekaan. Mereka juga punya pemahaman tentang kemerdekaan. Dari sisi Kristus, Tuhan Yesus sedang berbicara
mengenai kemerdekaan secara spiritual, kemerdekaan secara rohani yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dialami setiap hari. Kemerdekaan itulah yang sedang Yesus Kristus bicarakan kepada para orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lain halnya dengan orang Yahudi. Ketika Kristus mengangkat sebuah tema tentang kemerdekaan, yang mereka pikirkan adalah kemerdekaan secara lahiriah, kemerdekaan secara fisik, kemerdekaan yang dapat dilihat secara langsung oleh kedua mata, atau yang dapat didengar atau dapat dirasakan secara langsung dengan hal-hal fisik. Padahal Tuhan tidak berbicara seperti itu. Dan ketika Tuhan Yesus bicara tentang kemerdekaan rohani, orang Yahudi memperkirakan itu, menduga itu, seperti seolah-olah Yesus Kristus lagi bicara tentang kemerdekaan lahiriah, kemerdekaan secara politis. Dari mana bisa kita ketahui? Dari respon orang-orang Yahudi, di mana ketika Tuhan berkata, kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Mereka kaget dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, kami tidak pernah dijajah oleh siapapun. Kami adalah keturunan Abraham. Kami tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Itu suatu kebanggaan nasionalis dari bangsa Yahudi. Padahal mereka juga salah. Kenapa? Dalam posisi secara lahiriah pun, kenyataannya mereka lagi dijajah oleh bangsa Romawi secara politis. Kenyataannya juga bahwa bangsa Israel, keturunan Abraham, keturunan Yakub, 430 tahun dijajah, diperbudak di Mesir. Kenyataannya iya kok. Dan yang kedua adalah fakta membuktikan bahwa mereka pernah diperbudak, pernah menjadi hamba di Babilonia selama 70 tahun. Jadi kalau bicara tentang kemerdekaan lahiriah, sebenarnya orang Yahudi juga pernah mengalami menjadi seorang hamba. Tetapi kalau memang mereka ingin bicara tentang hal yang rohani, sehingga mengutip tentang Abraham, bahwa mereka adalah anak Abraham, sehingga mereka tidak pernah diperhamba oleh satu apapun juga. Jikalau maksud mereka adalah maksud rohani, rohani yang seperti apa? Kemerdekaan yang seperti apa? Apakah karena mereka mengenal janji Tuhan kepada Abraham, di mana mereka akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kokoh, bangsa yang akan memberkati orang lain, memberkati bangsa lain, sehingga lewat janji itu mereka percaya. Mereka belum pernah diperhamba oleh apapun juga. Wah, itu rohani. Tetapi kerohanian yang mereka miliki itu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa orang-orang Yahudi pada masa Yesus Kristus mengalami kebingungan tentang arti dari kemerdekaan. Kalau mereka bilang mereka merdeka secara lahiriah, tidak pernah mereka diperbudak oleh apapun juga. Kenyataannya mereka diperbudak. Baik dari bangsa Mesir, baik dari bangsa Babilonia, maupun juga bangsa Romawi. 3 kali. Kalau mereka bilang secara rohani bahwa mereka adalah keturunan Abraham, karena mereka dipilih langsung oleh Allah. Abraham dipilih langsung oleh Allah, dan mereka adalah keturunan yang dipilih oleh Allah, sehingga mereka sebenarnya tidak diperhamba oleh apapun juga. Kenyataannya perilaku kehidupan mereka tidak matching seperti yang dilakukan oleh Abraham. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak menunjukkan sebagai umat pilihan Allah
yang menghormati pilihan tersebut, yang menghargai pilihan Tuhan terhadap kehidupan mereka. Jadi ini masuk dalam area abu-abu. Mau bilang rohani enggak, bilang enggak rohani, ngomong tentang hal-hal yang rohani. Kebingungan seperti ini apakah muncul juga dalam kekristenan pada masa kini? Di mana kadang-kala kita merasa kita sebagai orang yang merdeka dalam Tuhan. Tapi kenyataannya merdeka yang seperti apa? Kalau kita berkata kita merdeka karena telah dipilih Tuhan, karena darah Kristus telah tercurah di kayu salib untuk kehidupan kita. Sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti apa perbuatan kita? Apakah persis seperti maksud cita-cita luhur yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Atau bertolak belakang dengan hal tersebut? Kalau Anda kata bertolak belakang dengan hal tersebut, dengan prinsip-prinsip yang Kristus maksudkan sebagai seorang murid Yesus Kristus, maka dapat dikatakan bahwa kita ini mengalami kebingungan yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Dan kalau kita lihat firman Tuhan, sebuah prestasi yang dikenan Tuhan pada ayat-ayat yang berikutnya, bagaimana Yesus Kristus dengan berani menyebutkan bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, tapi melakukan kehendak iblis. Maka iblislah yang menjadi bapamu, karena engkau mengabdi kepada hal-hal yang disebut sebagai dosa, mengikatkan diri dengan hal-hal yang disebut sebagai dosa. Maka bapaknya dosa adalah iblis, sehingga bapak mereka pasti iblis. Jadi betul-betul tidak merdeka. Sehingga kita melihat bahwa stempel sebagai anak Abraham itu tidak berguna jikalau hatinya sendiri, hati dari para keturunan Abraham itu tidak berpaut kepada Bapa di sorga. Maka stempel keturunan Abraham secara lahiriah itu tidak punya faedah apa-apa untuk menunjukkan bahwa mereka adalah memiliki Bapa di sorga. Mereka adalah anak-anak Bapa di sorga. Demikian juga bagi orang Kristen. Ketika Anda berkata Kristen, Christ, artinya pengikut Kristus. Jangan-jangan itu hanya sebuah stempel saja. Engkau sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus, tapi hatimu tidak mengikut Kristus. Hatimu lebih condong untuk mengabdi kepada dosa. Sehingga sulit kita berkata bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persoalan terbesar dalam kekristenan adalah hilangnya identitas siapa dirinya yang sebenarnya. Ketika dia berpikir dia adalah anak Bapa di sorga, padahal sebenarnya enggak, hidupnya mengabdi kepada dosa. Itu namanya krisis identitas. Ketika kita mengalami krisis identitas seperti ini, maka orang-orang tersebut akan sulit untuk produktif dalam hidupnya. Kalau hilang identitas, krisis identitas, tidak ada arah dalam kehidupan. Padahal dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, saya akan baca bagi kita semuanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12, begitu jelas firman Tuhan berkata tentang identitas kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, kita perlu memeriksa hati kita.
apakah betul identitas kita sebagai murid Kristus seperti Yohanes 1 ayat yang ke-12, atau jangan-jangan identitas diri kita sebagai murid Kristus kurang jelas, abu-abu. Dibilang Kristen iya, karena status di KTP Kristen, karena kenal nama Tuhan Yesus. Tapi dilihat dari isi hati, enggak, jauh banget. Sebagai murid Kristus jauh banget, enggak cocok. Wah, repot. Orang-orang seperti ini akan mengalami dilema dalam hidupnya. Ketika dia ditawarin untuk hal-hal yang duniawi, enggak enak hati. Karena namanya juga Kristen. Kalau melakukan tindakan-tindakan yang duniawian, yang berkecimpung dengan dosa, perasaan gak enak. Kenapa? Karena Kristen soalnya. Perasaan gak enak. Tapi pengen. Akhirnya apa? Lakukan secara sembunyi-sembunyi, terselubung. Jadilah kita seperti orang munafik. Dilema kan? Orang munafik gimana sih? Jadi serba salah. Jadi gelisah hati ini. Jadi bingung. Karena Kristen, tapi pengen bikin dosa. Supaya semuanya bisa dilakukan, maka jadilah orang munafik. Bikin dosa diam-diam. Tetapi kalau penampakan luar, tetap Kristen. Dilema, karena identitasnya gak jelas, abu-abu. Kasihan memang. Nah, saat ini kalau kita mau menikmati kemerdekaan yang sejati, hal pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan Anda memiliki identitas yang jelas sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, anak Bapa di sorga. Anda sungguh-sungguh memberi diri sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, sebagai petobat-petobat sejati. Bukan sekadar pengakuan dosa di hadapan Tuhan tapi tidak ada pertobatan. Bukan sebagai pengikut Kristus tapi tidak mau pikul salib. Nggak cocok yang seperti itu. Nggak boleh yang seperti itu. Kita harus pastikan dulu, oke, posisi saya, identitas saya bukan abu-abu, bukan kiri kanan, oke, saya anak Tuhan. Maka kita bisa menikmati kemerdekaan itu. Kita bisa menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan. Kemerdekaan dalam Tuhan adalah kita mengalami kemenangan daripada dosa. Karena kita ini milik Bapa. Karena Bapa kita adalah Allah di sorga. Karena kita mengabdi hidup ini hanya untuk Bapa di sorga. Dengan cara berpikir demikian, maka kita tidak ada lagi istilah bilang untung rugi. Waduh, rugi nih saya. Ada kesempatan kayak gitu, kenapa saya biarin ya? Gara-gara jadi Kristen, gak boleh kayak gitu. Rugi deh. Gak ada lagi bahasa yang demikian. Gak ada lagi kita akan menimbang-nimbang. Lakukan gak ya? Lakukan gak ya? Gak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu kok identitas diri kita itu siapa? Anak Tuhan. Artinya hidup kita ini mengabdi kepada Bapa di sorga. Itulah yang dinamakan kemerdekaan dalam Kristus. Sehingga kalau ada tawaran-tawaran duniawi, tawaran-tawaran yang tidak matching dengan kerajaan Allah, mudah sekali Anda menolaknya. Mudah sekali Anda berkata tidak setuju. Karena engkau tahu bahwa hidupmu engkau abdikan hanya untuk Tuhan saja, bukan untuk yang lain. Tidak ada alasan-alasan yang lain lagi yang bilang, waduh, karena keadaan, waduh, karena cuma saya sendiri anak Tuhan, yang lainnya enggak,
Waduh, karena nggak ada yang doain. Waduh, karena saya nggak ada yang ingatin. Makanya yang gitu-gitu saya lakukan. Yang nggak sesuai firman Tuhan saya lakukan. Nggak ada lagi alasan-alasan permisif yang seperti itu. Karena kita tahu kok, jati diri kita, identitas diri kita jelas sebagai anak Tuhan, yaitu hidup mengabdi kepada Bapa di sorga. Kalau enggak, bahaya. Alkitab mencatat hanya 2. Kalau kita tidak mengabdi kepada Bapa di sorga, berarti Anda mengabdi terhadap dosa. Kalau mengabdi terhadap dosa, berarti bapaknya itu setan, bukan Tuhan. Tentu kita punya Bapa di sorga adalah Tuhan Yesus. Sehingga identitas diri kita ini, ayo tanamkan dalam hati. Sekali lagi, identitas diri kita sebagai anak Tuhan itu tanamkan begitu kuat di dalam hati. Sehingga kita putuskan, hidup saya hanya untuk mengabdi kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Dan kata Paulus yang pernah dia lewati selama hidupnya sebelum dia mengenal Kristus, Paulus bilang, itu sampah. Itu tidak berguna. Semuanya menjadi tidak berguna jika dibandingkan dengan keputusan Anda untuk mengabdi hanya kepada Tuhan Yesus. Kesenangan, hura-hura, kehebohan, kenikmatan, dan segala hal itu yang mungkin pernah engkau lewati selama ini, itu mestinya menjadi tidak berguna ketika engkau kenal identitasmu sebagai anak Tuhan, dan engkau tahu bahwa engkau hidup hanya mengabdi kepada Tuhan Yesus saja mulai sekarang. Maka hal-hal yang lainnya itu sudah tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi, tidak ada harganya lagi, tidak perlu dibangga-banggain lagi, tidak perlu diintip-intip lagi, nggak perlu. Selesai sudah. Itu masa lalu. Gak usah dibangga-banggain lagi. Dikuburin saja bersama-sama dengan matinya Kristus di kayu salib. Mestinya seperti itu. Kalau demikian, maka engkau memiliki identitas pribadi yang kuat sebagai anak Bapa di sorga. Anda tidak akan mengalami kebingungan lagi, dilematis lagi. Nggak akan susah hidup kita, nggak akan susah. Gampang ambil keputusan. Kalau bicara ini boleh, itu boleh, gampang kok ambil keputusan. Keputusan A atau B, tinggal ditimbang-timbang aja. Ini A, pilihan A, apakah bagian dari bentuk saya mengabdi kepada Tuhan atau bukan? Pilihan B, apakah bagian dari bentuk saya mengabdi kepada Tuhan atau bukan? Tinggal dipilih kok. Itu aja arahnya. Kalau enggak, udah tolak. Kalau enggak, kalau bukan untuk mengabdi kepada Tuhan, itu namanya sampah, kotoran. Tapi kalau itu untuk mengabdi kepada Tuhan, itu namanya mulia. Itu untuk mengekspresikan identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Bapa di sorga. Itu mulia. Itu indah di hadapan Tuhan. Nah, sobat prestasi yang dikasihi Tuhan, yang dikenan Tuhan, ini harus menjadi suatu motivasi, suatu kerinduan besar dalam hati. Seorang anak Tuhan yang telah dimerdekakan dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dengan menerima Yesus dalam hatinya, maka semestinya di hatinya ada kerinduan besar untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, dan yang lama itu sudah tidak dihargainya lagi. Sudah tidak mau lagi intip-intip ke belakang.
ada kerinduan yang besar, yang kuat untuk mengabdi ke Tuhan aja. Nggak ada yang lain. Karena itulah artinya kita punya Bapa di sorga. Hidup kita abdikan kepada Bapa di sorga. Kalau kita berpikir bahwa aktivitas kehidupan kita ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam diri kita, apalagi memakai nama-nama Bapa di sorga, kita gunakan kuasanya, kapabilitas Tuhan, nama Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kepentingan pribadi kita, berarti Anda sebenarnya tidak mengabdi kepada Tuhan. Itu artinya Anda sedang mengabdi pada diri sendiri dan mencoba menggunakan kapabilitas Tuhan untuk menolong supaya kerinduan Anda mengabdi pada diri sendiri bisa terjadi. Itu nggak benar. Itu keliru. Sama seperti orang kalau mau jadi gubernur, posisinya adalah mengabdi kepada masyarakat. Jadi presiden, posisinya adalah mengabdi kepada masyarakat. Kalau seorang menjadi gubernur, jadi presiden, posisinya untuk apa? Agar masyarakat mengabdi kepadanya. Wah, ini salah. Pengen jadi gubernur supaya masyarakat, sistem pemerintahan, fasilitas yang ada digunakan untuk diabdikan kepada diri dia. Wah, ini salah, keliru. Orang dunia aja tahu yang begitu. Masa kita sebagai anak Tuhan tidak mengerti bahwa kalau kita menjadikan Bapa di sorga sebagai Bapa kita, jadi kita harus mengabdi kepada Bapa di sorga. Bukan kebalikannya. Semua unsur sorga kita pakai untuk diabdikan pada diri kita. Nggak pas itu. Jadi kita harus punya suatu kerinduan besar. Orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus punya kerinduan besar untuk mengabdikan diri dia kepada Tuhan. Itu suatu kebanggaan, suatu sukacita, suatu kehormatan kalau hidupnya dapat diabdikan sepenuhnya untuk Tuhan. Periksa isi hati kita. Seberapa besar kita punya kerinduan itu. Berdoa sama Tuhan. Minta kebenaran-kebenaran firman Tuhan mengubahkan hati kita, mengubahkan pikiran kita, agar kita mempunyai suatu semangat, suatu kerinduan, punya hati yang kuat, dorongan yang besar untuk mengatakan bahwa hidup saya, aku abdikan kepada Bapa di sorga. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita berkata ya, saya punya kerinduan besar, hidup saya diabdikan kepada Tuhan. Tapi kalau nggak punya kesempatan bagaimana? Kalau tidak punya kesempatan berarti nggak bisa juga kan? Kita mengabdikan kerinduan kita ini kepada Tuhan, tapi kita nggak punya kesempatan. Jadi artinya selama Anda punya kesempatan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, jangan sia-siakan itu. Gunakan itu dengan baik, karena kesempatan tidak selamanya ada. Kesempatan tidak selamanya tersedia untuk Anda mengabdi kepada Tuhan. Ketika saya mendoakan orang yang sedang sakit, terbaring di tempat tidur, tidak bisa bicara, ada selang oksigen, pencernaan, pembuangan pakai selang, karena nggak bisa ngomong, cuma menggunakan jarinya. Ada satu kertas, ada tulisan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Jadi kalau bicara dengan dia, kalau dia ingin berkata sesuatu, dia tunjuk-tunjuk hurufnya. Baru kita bisa mengerti apa maksud dari perkataannya. Dan hatinya itu punya antusias yang besar, punya kerinduan untuk mengabdi kepada Tuhan. Tapi kesempatan terbatas, hanya bisa doa aja. Tapi dia mau menggunakan itu. Saudaraku, apakah Anda masih punya banyak kesempatan?
atau kesempatan itu engkau sia-siakan untuk urusan duniawi, sekaranglah waktunya kita kembali untuk berkata, Tuhan, aku mau menghargai setiap hari kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupku untuk mengabdi kepada Tuhan. Karena itulah kita. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Persoalannya begini, punya kerinduan, punya kesempatan, punya kemampuan nggak untuk melakukan itu? Tuhan Yesus mengerti, Tuhan memahami hal itu. Sehingga firman Allah berkata, Tuhan Yesus berjanji mengirimkan penolong bagi kita. Penolong itu bukan seorang nabi, tapi penolong itu pakai huruf P besar, menunjukkan keilahian. Dan siapakah penolong itu? Itu adalah Allah Roh Kudus pada hari Pentakosta dicurahkan. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati kita. Sehingga Anda bukan hanya punya kerinduan saja, Anda bukan hanya punya kesempatan saja, tapi Anda diberikan kapabilitas oleh Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan. Diberikan kemampuan. Jadi jangan pernah berkata bahwa kita tidak bisa untuk mengabdi kepada Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa kita tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus dengan kuasanya yang ajaib. Sehingga Anda mampu mendedikasikan dirimu untuk mengabdi kepada Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyertai. Tidak ada pembenaran, tidak ada istilah bahwa Anda jalan sendiri, tidak ada istilah Anda kurang mengerti. Semuanya ada kok, Tuhan kasih pertolongan. Kita harus lebih cepat respons kepada Tuhan. Gunakan setiap fasilitas yang Tuhan berikan, yaitu firman-Nya yang tertulis, yaitu kuasa Roh Kudus, dan komunitas orang yang takut akan Tuhan. Gunakan itu sebagai kekuatanmu untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan jika Anda punya kerinduan yang besar, Anda punya kesempatan, Anda diberikan kemampuan, sehingga hidupmu produktif di hadapan Tuhan. Hidupmu berbuah-buah. Tapi kalau hidupmu yang berbuah-buah itu hanya bersifat sementara, sayang sekali bukan? Tapi puji Tuhan, Alkitab berkata, yang terkecil apapun yang kita lakukan karena untuk Tuhan, karena sebagai ekspresi kita mau mengabdikan diri kita kepada Tuhan, maka itu bersifat kekekalan. Maka itu bersifat kekal, bukan bersifat sementara. Enak bukan? Kenapa? Karena Anda sekarang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengidentifikasi yang saya kerjakan ini bersifat sementara atau mengerjakan pekerjaan kekekalan. Kita nggak mau dong mau berbuah-buah di hadapan Tuhan, tapi sifatnya itu tidak kekal, cuma sementara, kan sayang. Tapi kita mau itu bersifat kekal. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu. Setiap hal yang kita kerjakan, karena kita pertaruhkan itu sebagai bentuk kita mengabdi kepada Tuhan, maka itu punya nilai-nilai kekekalan. Artinya, apa yang kau lakukan di dunia ini tidak akan sirna begitu saja, tidak akan hilang begitu saja, akan dihargai oleh Bapa di surga dan bersifat kekal adanya. Sehingga mestinya pada saat ini kita akan antusias untuk berlomba-lomba untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan, kemampuan, dan bisa produktif yang bersifat kekekalan. Pekerjaan yang menetap selamanya diterima di sorga.
Sehingga kita pasti tambah semangat untuk melakukannya. Bukan menjadi seorang Kristen yang loyo, yang bersungut-sungut, dikit-dikit bersungut-sungut, patah arang dan sebagainya. Ketika Anda lagi susah pun, kesusahan itu engkau bisa gunakan dengan kesetiaanmu kepada Tuhan. Bentuk engkau mengabdi kepada Tuhan. Dan itu punya nilai kekekalan di surga. Ketika engkau lagi senang diberkati pun, semua yang engkau gunakan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, dengan engkau mensyukurinya, menggunakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, itu mengerjakan kekekalan. Sehingga seperti kata Daud, mau di padang rumput yang hijau sekalipun, atau di lembah kekelaman sekalipun, semuanya, kalau dilihat dari sudut pandang kita mengabdi kepada Tuhan, itu akan bernilai kekekalan. Tidak akan sia-sia. Hidupmu yang kau lewati hari lepas hari, senang atau susah, berat atau ringan, semuanya menjadi indah. Karena engkau meresponi dengan benar. Engkau meresponinya sebagai bentuk engkau mengabdi kepada Tuhan. Maka semuanya mengerjakan pekerjaan kekekalan. Bukankah indah kalau kita mengerti kemerdekaan dalam Kristus? Persoalan susah senang menjadi relatif. Ketika kita mengerti kita telah dimerdekakan secara rohani dengan kematian Kristus di kayu salib. Indah bukan? Dengan demikian kita bisa mempraktekkan firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Atau kita hendaklah mengucap syukur dalam segala hal. Mampu kita lakukan. Bahkan kita bisa berupaya lebih dan lebih lagi dengan semangat yang kuat, supaya nanti ketika Tuhan memanggil kita ke surga, kita betul-betul tahu posisi kita di surga seperti apa. Mau cari tahu seperti apa? Mari kita lihat ayat berikutnya. Di dalam 1 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Anda ingin memposisikan diri Anda di muka bumi dan mendapatkan pahala di surga nanti? Lakukanlah dengan kualitas-kualitas yang Tuhan mau. Ada kualitas seperti emas, anggaplah kualitas nomor 1, 100% murni. Ada kualitas seperti perak, anggaplah itu 75%. Anggap, dan ada lagi yang dari kayu, anggaplah itu 50%. Dan juga ada yang dari tanah, 25%. Keempat hal ini tetap digunakan dalam rumah sebagai perabot. Tapi Anda mau yang mana? Tanah, dari kayu, dari perak, atau emas? Itu pilihanmu. Tapi ketika Anda berkata, saya mau mengabdikan diri saya kepada Tuhan saja, artinya sekarang ketika saya jadi anak Tuhan, dimerdekakan, Bapa saya bukan setan, tapi Tuhan Yesus Kristus, maka saya akan mengabdikan diriku kepada Tuhan. Saya mengkhususkan diri saya sekarang, semuanya buat Tuhan. Sama dengan Anda mengkuduskan dirimu untuk Tuhan. Anda memisahkan dirimu dari hal-hal masa lalumu, dari hal-hal duniawi dan dosa, dan Anda mengkhususkan dirimu untuk Tuhan. Artinya Anda menyucikan dirimu untuk Tuhan.
berarti Anda sedang mengejar pengabdian yang mulia di hadapan Tuhan. Anda ingin menjadi seperti perabot dalam rumah, yaitu perabot yang terbuat dari emas, yang siap dipakai oleh Tuhan untuk perkara-perkara yang mulia bagi kerajaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, kita semua sangat diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan Sobat Prestasi juga pemirsa Bible TV yang ada dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, kita akan dengarkan beberapa pengumuman gereja. Di GBI Basilea, ibadah ada 2 kali. Hari Minggu 14 Agustus, Sunday Service yang pertama pukul 9 pagi akan dibawakan atau diberkati oleh Pendeta Cindy Montolalu dengan tema Walk in Freedom. Kemudian dilanjutkan dengan Sunday Service yang kedua, yaitu pada pukul 11 pagi, yang akan diberkati oleh Pendeta Dr. James Park, juga dengan tema yang sama, yaitu Walk in Freedom. Mari kami mengajak dan mengundang Bapak Ibu semua, saudara-saudara juga pemirsa Bible TV maupun Sobat Prestasi, berkesempatan untuk hadir di ibadah SS1 juga SS2. Kemudian untuk setiap hari Selasa malam ada selebrasi doa, yaitu pada pukul 7 malam. Nah, kita tidak pernah lepas dari masalah. Di dalam kehidupan kita pasti ada mengalami masalah-masalah. Mari di selebrasi doa kita bawa pokok-pokok doa tersebut untuk didoakan secara bersama-sama. Kemudian untuk setiap hari Kamis pukul 7 malam ada Bible Night. Bible Night untuk Kamis ini dengan tema Being Dead to Sin atau mati atas dosa akan disampaikan oleh Pendeta Jerry Lubis. Nah, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa hadir di acara Bible Night untuk menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan di Bible Night akan ada sesi tanya jawab. Kemudian untuk hari Sabtu 13 Agustus pukul 8 sampai 11 pagi akan ada donor darah. Setetes darah Anda dapat menolong jiwa orang lain. Nah, kami mengundang Sobat Prestasi juga pemirsa Bible TV yang berkesempatan untuk hadir di hari Sabtu 13 Agustus untuk mendonorkan darah di GBI Basilea. Keseluruhan aktivitas di atas tadi diselenggarakan atau diadakan di GBI Basilea atau Basilea Center di Gedung IKI, Institut Kesehatan Indonesia, Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading Permai. Dikenal dengan Hypermall. Ya, dulunya disebut Hypermall. Sekarang IKI udah nggak lagi. Oh, begitu Pak ya. Oke, jadi di Hypermall atau KTC Hypermall Ya. Oke. Baik, demikian pengumuman yang ada. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Pak James untuk menutup dalam doa. Terima kasih Pak Agi. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Bapa kami, dan kami melupakan yang di belakang kami. Hidup kami mengabdi untuk Tuhan. Tuhan, tolong agar kami punya antusiasme yang tinggi untuk hal ini, dan kami bisa melakukannya dengan kekuatan Tuhan, dan hidup kami berbuah-buah dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkati Radio Prestasi, Bible TV. Tuhan berkati dengan pembelaan Tuhan untuk menjadi berkat, menyatakan kasih Tuhan bagi banyak orang seantero dunia ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati dan Tuhan campur tangan. Tuhan berkati juga partner pelayanan kami, PT Haga Jaya Kemasindo Sarana. Kami percaya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan ada atasnya, sehingga makin giat lagi untuk menjadi partner dalam pelayanan, untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Berkati Jakarta dan sekitarnya. Presiden kami, Joko Widodo, kami serahkan dalam tangan Tuhan dan jajaran yang ada sampai ke RT RW-nya. Tuhan berkati bangsa kami dengan ketenangan, damai sejahtera, perlindungan daripada Tuhan.
Terima kasih Bapa, berkati semua pemirsa Bible TV dan juga pendengar Radio Prestasi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkaulah Yesus jawabannya. Engkaulah Yesus yang memberikan kekuatan. Yesuslah yang akan meneguhkan dengan memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan, terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti program Terang Kehidupan. Kita akan berjumpa kembali hari Senin depan pada waktu yang sama, yaitu pukul 9 sampai 10 malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.